Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandiaritsi Juliana Hafsah, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Ujian Kinerja UKM PPG tahun 2021. Kartu ini adalah salah satu bukti kartu peserta bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan, siapa yang mau menyiapkan berdoa? KM Haji ya? Saya, Bu. Oke, Ibu. ya Haji. Silakan Haji. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih ingat nggak? Alhamdulillah. Yes. Buah. Kenapa nggak kompak ini mah? Ya, harus kompak ya. Masih ingat kan kalau saya bilang Masih. apa kabar? Berarti alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sampai situ aja. Ya, jelas ya. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Yes. Oke, alhamdulillah ya. Berarti semuanya sudah pada semangat ya. Nah, harusnya kita pembelajaran luring ya, tapi karena memang ada surat edaran dari kepala sekolah kita, ya, sebelum mulai saya akan mengabsen dulu kalian, ya. Untuk yang saya panggil silahkan mic-nya dibuka, kemudian ucapkan hadir, ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Adila. Hadir. Alfiana. Hadir. Anwar. Untuk materi pembelajaran yang sekarang, ya, melanjutkan materi yang kemarin itu mengenai toleransi suaian pada mata pelajaran teknik gambar produksi, ya. Adapun kompetensi dan yang akan dijelaskan yaitu 3.3, yaitu menganalisis suaian atau fits pada gambar detail dan rakitan komponen mesin. Kemudian 4.3 yaitu menunjukkan pencantuman suaian pada gambar komponen mesin. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya ya. Coba.
Coba Raya, sebutkan tujuan pembelajaran yang pertama, Raya. Yang mana, Bu? Tujuan yang pertama. Memilih jenis suaian yang tepat pada gambar, detail, dan rakitan komponen mesin sesuai dengan standar. Yang kedua. Husni. Coba Husni. Iya, Bu. Ya, jelaskan tujuan yang kedua, dibaca Husni. Menganalisis pencantuman sesuai pada gambar detail dan Nah, selanjutnya yaitu mengenai penilaian yang akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Nah, penilaian ini dibagi menjadi 3 ya, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian pengetahuan ini yaitu dinilai dari ya mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, masih ingat dengan materi toleransi? Masih ingat tidak? masih. Masih. Oke, bagus ya. Nah, kalau masih ingat saya akan tes nih kalian ya. Masih. Saya akan tes. Pertanyaan yang pertama, apakah dalam gambar tersebut ada keterangan toleransi? Untuk toleransinya di sini dengan nilai N7 sama dengan 39,5 plus minus 0,3. Masa ya, apakah N7 itu toleransi? Coba. Bukan. Bukan, Bu. Agak Bukan. kasaran, Bu. Harga kekasaran kalau N7. Nah, terus Yang 39,5 plus minus 0,1, Bu. 39,5 plus minus 0,1. Itu salah satu contoh dari toleransi. Khusus. Toleransi, Bu, ya betul. Toleransi khusus. Khusus. Kalau yang umumnya bagaimana? Middle toleran. Middle toleransinya. Toleran. Nah, ya, middle toleransinya. Jelas. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Tadi sudah sama Aji sudah dijelaskan ya. Apakah dalam gambar tersebut ada keterangan toleransinya? Ada. Ya. Ada. Nah, buktinya mana? Tunjukkan toleransi umum dan khususnya tadi. Yang salah satu contohnya yaitu 39,5 plus minus 0. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan mengenai toleransi linier? Tidak, Bu. Cukup. Ada, Bu. Tidak, cukup ya. Kenapa sih saya mengulas materi toleransi ini? Nah, karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas ya di pertemuan ini, yaitu mengenai suaiannya. Terus kan, di sini ada terdiri dari 2 komponen. Salah satunya itu ada komponen yang berlubang dan satunya lagi ada poros. Poros. Ya. Nah, ini pasti ada perbedaan ukurannya di sini. Di ini ya. Jadi apa sih suaian ini? Nah, ya ini yaitu 2 batas atau 2 benda yang berhubungan mempunyai ukuran yang berbeda sebelum dirakit. Nah, perbedaan. Coba perhatikan gambar kerja yang ini. Yang pertama ya, yang pertama di sebelah kiri. Gambar apa ini? Ini salah satu contoh dari gambar rakitan, ya. Gambar rakitan. Apa sih gambar rakitan analisis oleh kalian? Ini kan digabung ya, komponen 1, 2, dan
tiganya digabung. Nah, coba analisis, apakah di situ harus dicantumkan suaian tidak? Kalau melihat dari Harus. 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 Yang bisa, ya. Cung, siapa yang mau menjelaskan kenapa dia harus menggunakan toleransi suaian? Ya karena Bu di gambar tersebut ada lubang dan poros. Nomor berapa ini teh? Nggak kelihatan. Satu. Satu. Kalau yang porosnya? Dua ini. Ya 2. Ya, 1 dan 2 seperti itu ya. 2. Ya, poros komponen 2 masuk ke lubang pada komponen nomor 1. Kerja ini dalam detailnya dia harus menggunakan suaian. Nah, coba kamu analisis di sini di gambar yang tengah sama yang kanan ya. 1 dan harusnya ini 2 ya. Ini ada kesalahan lagi. Ini saya ambil contoh dari hasil gambar kerja kalian yang telah dibuat. Ternyata masih banyak kesalahan. Ya, kesalahan salah satunya ini. Nomor komponennya tidak sesuai dengan gambar kerja yang depannya. Nah, coba. Tadi kita sudah sepakat bahwa gambar tersebut harus menggunakan suaian. Nah, di sini ada nggak keterangan suaiannya pada gambar kerja 1 dan 2-nya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, Tidak. nah itu yang jadi salahnya, yang jadi permasalahan untuk kita. Ya, karena memang dalam proses pembuatan gambar kerja, ingat apa? Gambar kerja harus bagaimana salah satunya? Memberikan informasi yang jelas. Masih ingat? Lengkap. Oke. Harus lengkap, Bu. Jelas. Betul ya, Chandra, Alfiana sudah betul. Ya, gambar kerja harus memberikan informasi yang sangat jelas sehingga dia dapat diproduksi si gambar kerja tersebut. Ya. Nah, mau diproduksi bagaimana kalau keterangan suaiannya tidak ada? Betul nggak? Betul tidak? Bu. Betul. Betul. Nah, sehingga gambar kerja ini belum layak untuk diberikan atau diproses, ya betul, diproses atau diproduksi, ya. Nah, kita perbaiki nih gambar kerja yang ini, ya. Nah, bagaimana sih cara menyantumkan suaiannya? Ya, kita bahas. Bagaimana sih cara menyantumkan suaian pada gambar kerja? Dan ingat, setiap penyantuman aturan-aturan pada gambar teknik itu ada aturannya atau ada standarnya. Salah satunya itu suaian, ya. Suaian juga harus ya dicantumkan pada gambar kerja. Nah, aturannya ini ditetapkan oleh Standar Toleransi Internasional atau IT ISO _R286 untuk limit dan suaian. Ya, perhatikan video berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan mengenai video yang tadi ditayangkan? Ya, Muhammad Aji, silakan. Dari video tersebut yang saya yaitu suaian longgar basis poros lebih kecil dari basis lubang. Dan suaian pas basis poros dan basis. Oke. Ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah diutarakan oleh Aji? Silakan Alfiana Puja. Izin menambahkan, Bu, untuk jawaban Aji tadi dari hasil review yang dilihat tadi dari video. Di situ terdapat 3 jenis suaian. Yang pertama ada suaian longgar, yang kedua ada suaian pas, dan yang ketiga ada suaian sesak. Di mana untuk suaian longgar sendiri, ukuran lubang itu lebih besar daripada poros. Cuma tadi ada yang kurang sedikit mengenai sistem basis poros dan basis lubang. Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak?
mengenai dari hasil yang video tadi mengenai basis poros dan lubang? Menjawab, Bu. Zainal? Oke, silakan Zainal. Ya, Bu. Kan Bu di situ ada sistem basis lubang dan sistem basis poros. Di mana untuk sistem basis lubang lambangnya itu H besar dan sedangkan Ada salah satu benda kerja. Terlihat ini? Ada benda kerja? Terlihat Ada yang tahu benda kerja apa ini namanya? Saya coba gerakan prinsip kerjanya. Engsel, Bu. Empel. Slot kunci, Bu. slot kunci, Bu. Slot kunci. Iya, slot kunci, Bu, slot kunci. Betul. Kenapa dia harus longgar untuk yang slot? Coba. Bisa di Bu, geraknya bebas, Bu. Ya, agar dia dapat bergerak bebas si poros tersebut ya sesuai dengan alurnya seperti itu. Ya, maka harus menggunakan suaian longgar. Ini salah satu penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah ini salah satu contoh penerapannya. Nah, ada yang tahu namanya? Gambar kerja ini? Roda pagar. Gambar roda pagar. Ya. Nah, roda pagar ini terdiri dari beberapa komponen. Ada frame-nya, ada rodanya. Di dalamnya, ya di dalamnya ini ada bearing. Tahu kan bearing? Dapat bearing, Bu. Laher lambung batu. Lahar, Bu. Ya, laher. Ya. Terus ada juga poros atau bautnya. Ya. Ya, akan saya bagi ya kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu diingat ya. Kelompok pertama itu ada Adila, Zainal, kemudian ada siapa ya? Adila, Zainal, sama Rizky. Ya, kemudian kelompok kedua yaitu ada Reina, Bayu, kemudian Raya. Saya sudah buat kelompoknya di grup WhatsApp. Sudah ada? Bu. Sudah ada. Nah, oke. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti akan saya share di grupnya, di WhatsApp-nya untuk LKPD-nya ya. Nah, kalian kerjakan semuanya dari kegiatan yang pertama sampai kegiatan yang kedua. Nah, untuk yang kegiatan kedua ini coba perhatikan ya. Untuk kegiatan kedua ini dari pelajaran sebelumnya yang telah membuat gambar kerja mengenai load spring safety valve yang itu ya. Kemudian di situ kan kalian menjelaskan atau menyantumkan suaian pada gambar kerjanya, maka kalian harus cantumkan suaian pada sesuai dengan aturan yang sudah kita pahami ya, seperti itu. Jelas mengenai materinya? Atau mengenai penjelasan pengerjaan LKPD-nya? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, di Gmat-nya silahkan videonya di-off-kan, jangan dulu live, ya, jangan dulu live. Kalian beralih ke WhatsApp-nya, ya, WhatsApp grupnya. Paham? Paham tidak? paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. kalau sudah paham, silahkan masuk ke grup WhatsApp-nya masing-masing.
untuk langkah selanjutnya yaitu kita langsung ke presentasi setiap kelompok ya. Itu di soal ada beberapa di LKPD ada beberapa soal ya. Mungkin yang mau menjelaskan soal ya, dimatikan Saiful mic-nya. Ya. Kelompok siapa yang mau menjelaskan mengenai soal nomor 1? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 siap, boleh. Oke. Silakan bisa presentasi. Bismillah. Di sini saya Muhammad Zainal Mutakin sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan hasil dari diskusi kelompok 1. Untuk nomor 1 yang terdapat 2 bagian. Untuk bagian yang pertama akan saya jelaskan dan untuk bahasan saudari Adila. Baik, untuk bagian yang pertama itu jenis suayanya itu suayan pas, di mana untuk lambangnya itu H besar 7 garis miring. Izin menjawab untuk nomor 1 bagian nomor 2. Jenis suayannya yaitu suayan sesak dan lambangnya diantaranya ada H besar 7 garis miring N kecil 7. Dan jawabannya jika ada yang bertanya atau yang jawabannya beda, silahkan. Untuk gambar pertama, kenapa jenis suayannya itu memakai suayan pas? Izin menjawab, karena komponen tersebut merupakan pegangan yang dimana pegangan tersebut untuk memutarkan roda gigi sehingga suayannya dipilih jenis suayan pas. Apakah jawabannya masih kurang tepat atau bagaimana? Silakan untuk kelompok 2. Menurut kelompok kami, karena sebagai handle atau pemutar roda gigi, lebih baik itu memakai suayan longgar, karena di situ ada gerakan memutar. Untuk jawabannya akan kami koreksi kembali, perbaiki kembali. Terima kasih atas masukannya untuk kelompok 2. Apakah masih ada dari kelompok lain? Silahkan. Cukup nah. Cukup. Baik, sekian dari kelompok 1 yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Bayu Nugraha. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami buat yang nomor 2. Jawabannya untuk penyantuman simbol suayan, simbolnya itu dicantum sesudah ukuran nominal. Dan untuk aturan pencantuman pada gambar detail komponen, lambang suayannya dicantumkan pada lubang dan porosnya itu secara terpisah. Nah, sedangkan untuk komponen rakitan pencantuman lambang, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain atau masih ada yang belum paham dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok lain. Ya, Chandra. Bagaimana cara menyantumkan suayan pada gambar detail komponen secara rinci kan, sedangkan gambar komponen tersebut sendiri gitu. Jadi bagaimana cara menyantumkannya, sedangkan suayan itu kan harus komponen yang berpasangan gitu. Oh ya, izin menjawab untuk pertanyaan yang Chandra. Untuk suayan itu memang harus berpasangan, Chan. Dalam penerapan simbolnya harus berpasangan. Dan untuk cara penyantumannya itu dicantumkan pada bagian-bagian yang akan diberi toleransi suayannya. Nah, untuk lambang atau simbol
suayannya itu untuk simbol lubang, simbolnya itu menggunakan dari kelompok lain. Mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin bertanya? Cukup, Bay. Cukup, Bay. Sudah cukup. 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 Kalau sudah cukup, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok ya. Soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3, siapa yang mau menjelaskan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, Iya. Bu. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 3, yaitu jelaskan arti lambang suayan pada tabel berikut ini. Yang pertama, nomor pertama akan dijelaskan sama saya, yang nomor kedua akan dijelaskan oleh Chandra, dan nomor 3 akan dijelaskan oleh Nopi. Nomor pertama, diameter 35, H besar 7, garis miring G7, arti lambang tersebut berdiameter 35, suayannya adalah suayan longgar, dan sistem basisnya adalah basis lubang dasar. Dengan nilai toleransi lubang. Menjawab untuk nomor 2, lambang suayannya diameter 28, H besar 7, garis miring H kecil 6. Arti lambangnya diameter 28 mm, suayan pas dalam sistem lubang dasar dengan nilai toleransi lubang tingkat IT7. Lambang suayan nomor 3 yaitu diameter 50, N gede 7, garis miring H7. Arti lambangnya diameter 50 mm, suayan pas. Dan dari kelompok kami, bila mana ada yang ditanyakan atau ingin mengoreksi bagi kelompok terakhir, ya berarti sisanya kelompok terakhir mengenai kegiatan yang kedua. Silahkan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4. Topik Muhammadiyah akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Bu, maaf Bu, boleh dibantu buat Siap. share screen-nya? Silakan lanjut saja, Taufik, lanjut. Dia akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu load spring safety valve. Di sheet 1 sendiri, kelompok kami mencantumkan hasil assembly atau rakitan dari beberapa komponen. Untuk sheet 2, di sini kita cantumkan gambar rakitan IPN agar mempermudah. Sheet ketiga, pada sheet ini terdapat gambar potongan. Gambar potongan ini digambar dari gambar assembly yang telah dibuat, lalu di section atau dipotong agar komponen dalamnya terlihat. Pada set ini harus menyantumkan balon dan part list. Di sini ada detail komponen, di mana detail komponen itu menjelaskan secara detail tiap-tiap dari komponennya, dari masing-masing komponennya. Disajikan beberapa pandangan, kemudian diberikan informasi mengenai ukuran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di sheet keempat ini, di sini sudah ada komponen pertamanya. Di sini udah ada base. Sudah lengkap di situ dari beberapa pandangan agar memudahkan kita mengetahui bendanya seperti apa. Di situ juga sudah dijelaskan, sudah dicantumkan ukuran-ukurannya. Kemudian ada konfigurasi permukaannya di situ. Karena ini tanpa mesin ya, di sini proses produksinya di sini menggunakan proses pengecoran. Jadi lambang konfigurasi permukaannya
ada bulat di tengah gitu. Jadi poinnya di sini karena kita sedang membahas mengenai materi suaian, kelompok kami menyantumkan suaian antara pasangan komponen 1 dengan komponen 5. Nah, di sini sudah kita cantumkan suaiannya, di mana kita menggunakan sistem basis lubang. Di sini kita cantumkan lubang dasarnya di diameter 45. Di sini kita cantumkan H7, di situ lubang dasar dengan IT kualitas 7. Lalu untuk pasangannya ada di komponen kelima, di valvesit. Nah, kita cantumkan di sini ada di diameter 45 dengan jenis suaian sesak. Di situ kita tulis N6. Untuk kelompok yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Bertanya. Silakan, Jenal. Saya dari satu. Mengapa untuk komponen 1 dan komponen 5 jenis suaiannya suaian sesak? Apakah bisa dengan suaian pas? Oke, nah, yang pertanyaan tersebut akan dijawab sama Alfiana Puja. Oke, izin menjawab buat pertanyaan Zainal tadi. Kenapa kita pilih suaian sesak? Karena kita lihat dari penggunaan si bendanya gitu, dari operasional dari bendanya. Ini kan sistem hidrolik gitu ya. Nah, jadi biar memastikan si valvesitnya itu tetap berada di tempatnya saat sistemnya bergerak, jadi kita pakai suaian sesak. Jadi kenapa bisa nggak sih pakai suaian pas gitu? Sebenarnya bisa aja pakai suaian pas gitu. Cuman untuk lebih lebih aman aja gitu, lebih pasti kita pakai suaian sesak biar pasti banget si valvesitnya nggak akan bergerak gitu. Gimana, Jenal? Cukup jawabannya? Baik, alhamdulillah cukup jelas. Oke, silakan dari kelompok lain, ada yang mau dipertanyakan atau menambahkan? Cukupi. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang paling penting dalam menentukan jenis suaian, hal apa sih yang harus kita kuasai terlebih dahulu? Bendanya harus berpasangan, Bu. Ya, kita telaah dulu bendanya harus berpasangan. Kemudian, ada lagi? Harus ada lubang dan poros. Betul, harus ada lubang dan poros. Tadi sudah, bendanya harus berpasangan. Nah, untuk menentukan jenis suaian yang kita gunakan, ya, kalian merasa nggak harus mengidentifikasi dulu prinsip kerjanya? Iya, betul. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi ditarik kesimpulan dari keempat pemaparan yang tadi, ya, keempat kelompok yang tadi, prinsip dalam menentukan jenis suaian yaitu prinsip yang paling utama, yaitu kita harus menelaah dulu, ya, menelaah dulu prinsip kerja dari benda kerja yang akan kita cantumkan pada gambar kerja tersebut. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Yang Bu. ditanyakan tidak mengenai soal-soal yang di LKPD yang tadi? Atau ada yang kurang paham? Cukup, Bu. Cukup. Kalau sudah cukup, kita masuk ke evaluasi, ya. Evaluasinya kita menggunakan krisis, ya. Hanya 5 menit saja, ya, karena memang waktunya sudah hampir habis juga. Hanya 5 menit saja kita mengerjakan, ya. Saya akan share di grup WA, ya, linknya. Sudah masuk ya semuanya ya. Kita langsung mulai saja. Belum masuk. Ya, sambil menunggu langsung saja mulai ya. Chat lagi, Bu. Jadi gimana? Ya, nggak apa-apa. Terusin. Nggak apa-apa. Langsung aja keluar, nggak Bisa apa-apa. diterusin? Nilai yang pertama. Oh, Nggak bisa. ya tuh, Bu.
Ya, sudah beres ya semuanya. Ya, saya akan evaluasi dari materi toleransi Swayan ini. Swayan, apa sih yang dimaksud dengan Swayan ini? Swayan adalah yang pertama. Swayan, ayo. Batas apa? Yuk, mic-nya dibuka. Diizinkan, Bu. Batas kesalahan yang diizinkan untuk Benda berpasangan. benda Dua yang komponen. berpasangan. Dua komponen. Iya. Atau dua komponen yang memang berpasangan. Ya. Kemudian ada 3 jenis Swayan. Yang pertama apa? Swayan longgar. Longgar, pas, dan sesak. Kemudian ada juga basis. Ya. Basis yaitu dasar. Terdiri dari berapa jenis? Nah, buka lagi ya materi pembelajarannya karena memang tadi dilihat di evaluasi memang masih kurang kalian dalam menguasai materi Swayan ini. Belajar lagi, tingkatkan lagi kompetensinya karena memang kalian adalah seorang calon drafter ya. Calon drafter berarti harus menguasai, harus menguasai aturan-aturan dari gambar teknik tersebut ya, termasuk dalam Swayan ya, seperti itu. Karena kalian yaitu tugasnya apabila seorang drafter yaitu tugasnya membuat gambar kerja. Ya, membuat gambar kerja ya sesuai dengan aturan ISO tersebut ya. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan Aji. Kita berdoa dulu. Sesudah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menjelaskan materi pada pertemuan terakhir ini. Terima kasih saja informasinya. Ya, terima kasih. Silakan boleh live.